Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, renungan kita saat ini, Kamis 15 September 2022 dengan judul Sukacita. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Semua kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, dan keberhasilan hidup bergantung pada iman sejati kepada Allah. Iman ini akan mendesak penurutan yang benar kepada hukum-hukum Allah. Pengetahuan dan iman Anda adalah penahan yang terkuat dari setiap praktik yang jahat dan motif pada semua kebajikan. Percayalah kepada Yesus yang mengampuni dosa-dosa Anda, seorang yang menghendaki Anda bahagia di dalam rumah yang telah disediakan bagi Anda. Ia mau Anda hidup dalam hadirat-Nya, memiliki hidup kekal dan mahkota kemuliaan. Apa saja yang dilakukan untuk kemuliaan Allah haruslah dilakukan dengan kegembiraan, bukan dengan kesusahan dan kemurungan. Tidak ada kemurungan dalam agama Yesus. Jika orang-orang Kristen memberikan kesan dengan sikap yang menyedihkan, karena mereka telah kecewa di dalam Tuhan mereka salah menggambarkan tabiatnya dan menaruh sanggahan ke dalam mulut musuh-musuhnya. Walaupun dengan kata-kata mereka dapat menyatakan Allah sebagai Bapa mereka, namun dalam kemurungan dan kesusahan mereka menunjukkan ke dunia tidak mempunyai ibu dan bapa. Kristus menginginkan kita membuat pelayanannya kelihatan menarik seperti yang sebenarnya. Biarlah penyangkalan diri dan kesusahan hati yang tersembunyi dinyatakan kepada Juru Selamat yang penuh belas kasihan itu. Biarlah beban ditinggalkan di bawah salib itu, dan dengan bersukacita dalam kasih, Dia yang pertama mengasihimu, teruskan perjalananmu. Manusia bisa saja tidak pernah tahu pekerjaan yang sedang berlangsung secara diam-diam antara satu jiwa dan Allah. Tetapi hasil pekerjaan roh di dalam hati akan nyata kepada semua orang, karena Dia yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu ini menjadi harapan semua umat-umat Tuhan di dalam hidup ini, di dunia ini, terlebih lagi pada saat kita akan ada di dalam kerajaan surga. Tetapi harus nyata di dalam hidup kita saat sekarang ini. Saudara dan saya harus mampu untuk bersukacita. Ini adalah firman Tuhan. Dia inginkan kita dapat bersukacita dalam keadaan, dalam situasi, bahkan sesulit apapun tantangan setan yang menghadang saudara dan saya. Tetapi Allah menjanjikan kita mampu dan bisa melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Apa saja pun yang kita rasakan, saudaraku, maka Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada di dalam kesulitan yang kita hadapi. Allah kita mengharapkan kita tidak menjadi umat-umat Kristen yang pemurung, karena semua itu akan mencerminkan penyerahan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan begitu benar-benar dalam kehidupan penyerahan kita kepada Tuhan, itu juga akan menjadi satu bentuk jaminan penyertaan Tuhan, bahkan keberhasilan kita di dalam kehidupan di dunia ini, terlebih lagi di dalam kehidupan yang akan datang. Semoga Tuhan menolong kita untuk percaya dan semakin setia untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan muliakan di sepanjang hari dalam kehidupan kami, Allah yang sudah menyertai kami dari hari ke hari dan memberikan kasih karunia-Mu senantiasa untuk kami dapat menikmati. Terima kasih Tuhan, hari yang baru Tuhan berikan untuk dapat menjadi kekuatan bagi kami, yakin bahwa kami semakin dekat pada kedatangan Tuhan. Semoga iman kami diteguhkan, terkhusus lewat pekabaran pada saat ini ya Bapa. Kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, cobaan. Setan berusaha untuk membuat kami tidak bersuka cita, tidak memiliki kedamaian. Tetapi firman Tuhan menguatkan kami, supaya kami memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kami dapat menyambut Tuhan di dalam iman dengan bersorak-sorai dan penuh kegembiraan.
Semoga ini akan nyata dalam hidup kami sehari-hari dan terpancar untuk dapat menyaksikan tentang Kristus sehingga banyak jiwa yang akan diselamatkan. Bapa di sorga, hari ini Hamba-Mu menyerahkan semua kehidupan umat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di perkotaan, dalam semua aspek pekerjaan yang dilakukan, baik di kantoran, demikian juga berdagang, hal-hal yang lain, bahkan yang di pedesaan, dalam mengusahakan kebun tanah dan nelayan, dan yang semua Tuhan izinkan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah Engkau membukakan tingkap langit tercurah ya Bapa, membawa kepenuhan keberhasilan dalam semua hal yang direncanakan yang dikerjakan. Ya Bapa, kami mengharapkan kehadiran Tuhan juga selalu ada diam di dalam kehidupan rumah tangga, supaya dapat menuntun menjadi guru bagi kami, terkhusus anak-anak yang bertumbuh dalam perkembangan mereka, dapat seimbang secara fisik, mental, terutama dalam pertumbuhan kerohanian mereka, dalam meraih harapan dan cita-cita masa depan mereka. Tuhan akan arahkan sehingga dalam keberhasilan itu pun mereka tidak akan jauh daripada-Mu. Terkhusus Hamba-Mu mendoakan juga bagi anak-anak yang mungkin semakin jauh daripada Tuhan oleh karena pengaruh-pengaruh duniawi ini. Ini adalah merupakan satu harapan orang-orang tua ya Bapa. Biarlah Tuhan akan tolong sehingga mereka dapat kembali dan mereka juga menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu sekarang ini, sehingga iman mereka akan teguh dalam menantikan Engkau. Ya Bapa, terima kasih oleh karena juga Engkau akan memberkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan pertambahkan kesehatan, panjang umur, dan juga iman mereka dikuatkan. Semoga berkat yang sama kami nikmati pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, doa ini Hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.